Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai bab 16, yaitu efek dilutif dan laba per saham. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marta Marcelina Nenggolan, NPM 240 130 10310. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sekuritas dilutif. Yang pertama yaitu utang dan ekuitas. Jadi instrumen keuangan itu seperti saham atau obligasi kadang menjadi perdebatan dalam pencatatannya di bidang utang maupun di bidang modal. Nah, jadi kalau pada bagian utang atau liabilitas, perusahaan wajib untuk membayar, misalnya seperti bunga obligasi. Sedangkan apabila dia ekuitas, dia itu tidak ada kewajiban pastinya karena bergantungan pada keputusan perusahaan. Misalnya seperti dividen saham. Saham biasa dan saham preferen yang tidak bisa ditebus dianggap ekuitas karena perusahaan ini tidak wajib bayar dividen atau membeli kembali sahamnya. Jadi berbeda dengan utang yang ada kewajiban yang jelas. Jadi singkatnya itu, kalau ada kewajiban bayar pasti dia itu masuk ke utang, sedangkan kalau dia tidak ada kewajiban pasti dia masuk ke bagian ekuitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai utang konversi. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih obligasi konversi itu. Jadi, obligasi konversi itu merupakan surat utang atau obligasi yang diterbitkan perusahaan tetapi bisa ditukar atau dikonversi menjadi saham perusahaan dalam periode tertentu sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Jadi, sifatnya itu gabungan antara utang maupun ekuitas. Karakteristik utamanya itu yang pertama, seperti pada obligasi pada umumnya, dia itu memiliki bunga ataupun kupon dan juga jatuh tempo. Yang kedua, adanya hak konversi. Pemegang obligasi bisa menukarkan obligasinya menjadi saham dengan rasio tertentu. Dan yang ketiga ini opsional, jadi konversinya ini hanya dilakukan jika menguntungkan pemegang. Nah, untuk manfaatnya bagi investor, yang pertama yaitu keamanan. Tetap bisa menerima bunga dan juga pokok hutang seperti obligasi biasa, sehingga risikonya itu lebih kecil dibandingkan langsung membeli saham. Yang kedua, potensi keuntungan tambahan. Jika harga saham perusahaan naik, investor bisa konversi obligasinya menjadi saham dan menikmati kenaikan harga sahamnya. Yang ketiga, pilihan fleksibel. Jika harga saham ini turun, investor bisa tetap memegang obligasi sampai jatuh tempo dan mendapatkan kembali hasil pokoknya. Kalau misalnya keuntungan bagi perusahaan penerbit, yang pertama biaya bunganya itu lebih rendah karena ada hak konversi. Investor biasanya mau menerima bunga yang lebih kecil dibandingkan obligasi biasa. Yang kedua, menarik investor. Cocok untuk perusahaan yang butuh dana tapi ingin menjaga cash flow-nya. Dan yang ketiga itu potensi berubah jadi ekuitas. Jadi kalau banyak obligasi dikonversi menjadi saham, maka utang perusahaan berkurang. Saya Salwa Nurman Sylvia dengan NPM akhir 311. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari sekuritas dilutif, yaitu pada saham preferensi konversi. Saham preferen konversi memberikan hak keuntungannya menjadi saham biasa dan diklasifikasikan sebagai ekuitas karena tidak memiliki komponen liabilitas. Berbeda dengan obligasi konversi yang merupakan instrumen majemuk. Saham preferen konversi hanya dilaporkan sebagai ekuitas dan saat dikonversi atau dibeli kembali itu tidak menimbulkan laba atau rugi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dari waran saham. Waran sendiri merupakan sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh saham dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Di sini saya akan menjelaskan terkait waran saham yang diterbitkan dengan efek lainnya. Waran ini mirip dengan hak konversi karena dapat menjadi saham biasa dan bersifat dilutif. Namun berbeda karena pemegang waran itu harus membayar sejumlah uang saat mengeksekusinya. Waran biasanya diterbitkan untuk menarik minat investor saat menerbitkan sekuritas lain. Selanjutnya ada memberi hak memesan efek terlebih dahulu bagi pemegang saham lama. Dan yang terakhir yaitu ada kompensasi bagi eksekutif atau karyawan, namun akuntansinya itu sangat rumit dan masih menyisakan banyak masalah. Perkenalkan, nama saya Maida Syaril Azharia Hidayat dengan NPM 240130103331. Selanjutnya saya akan menjelaskan hak untuk membeli saham tambahan. Nah, hak memesan efek terlebih dahulu memberi pemegang saham lama kesempatan membeli saham baru secara proporsional untuk mencegah pengecaran suara. Biasanya dengan harga sedikit di bawah pasar. Nah, berbeda dengan waran lain, hak ini bersifat jangka pendek. Perusahaan hanya membuat entry memorandum ketika menerbitkan hak kepada pemegang saham yang ada. Entry ini menunjukkan jumlah hak yang diterbitkan kepada pemegang saham yang ada untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tambahan saham yang belum diterbitkan
yang terdaftar untuk diterbitkan jika hak tersebut dilaksanakan. Nah, perusahaan tidak membuat entry formal saat ini karena mereka belum menerbitkan saham atau uang tunai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana kompensasi saham. Yang pertama adalah pengukuran kompensasi saham. Salah satu pendekatan mengukur biaya kompensasi berdasarkan selisih harga pasar saham atas harga pelaksanaannya pada tanggal pemberian. Pendekatan ini disebut sebagai metode nilai intrinsik. Nah, pendekatan ini mengukur apa yang akan diterima pemegang opsi saat ini jika opsi tersebut akan segera dilaksanakan. Nah, nilai intrinsik sendiri itu adalah selisih antara harga pasar saham dan harga pelaksanaan opsi pada tanggal pemberian dengan menggunakan metode nilai intrinsik. Nah, pendekatan kedua pelaporan opsi saham karyawan adalah metode nilai wajar, yaitu menilai opsi pada tanggal pemberian dengan model penetapan harga yang mempertimbangkan berbagai faktor penentu nilai. Nama saya Zafira Zahra Mubilatul Ilma dengan NPM 24013010314. Saya akan menjelaskan tentang rencana kompensasi saham, pengakuan kompensasi saham. Terdiri dari menentukan biaya, alokasi biaya, kompensasi, entry dasar, latihan, kadaluarsa, dan pengaturan. Jadi untuk menentukan biaya ini menetapkan nilai wajar saham atau opsi saham yang diberikan kepada karyawan pada tanggal pemberian. Nilai ini tuh menjadi dasar untuk menghitung total biaya kompensasi. Yang kedua ada alokasi biaya kompensasi, di mana ini membebankan biaya kompensasi secara sistematis selama periode vesting atau periode karyawan harus bekerja sebelum haknya atas saham menjadi pemilik penuh. Biaya ini tuh dicatat setiap periode akuntansi. Yang ketiga itu ada entry dasar. Jadi mencatat jurnal akuntansi berupa debit dan kredit. Yang keempat ada latihan atau exercise, yaitu saat karyawan menggunakan haknya untuk membeli saham. Terus perusahaan itu mencatat kasnya yang diterima itu dan mengalihkannya ke ekuitas. Yang kelima ada kadaluarsa. Jadi jika opsi saham itu tidak digunakan sampai tanggal berakhir atau expired, itu maka saldo kompensasi yang belum digunakan dapat direlaksifikasikan. Yang keenam ada pengaturan, jadi meliputi modifikasi rencana seperti perpanjangan masa berlaku, perubahan harga exercise, atau pembatalan. Ini itu bisa mempengaruhi nilai wajar dan biaya yang harus diakui kembali. Ya, saya akan menjelaskan tentang rencana kompensasi saham, yaitu saham terbatas, di mana rencana saham terbatas itu mengalihkan saham kepada karyawan dengan ketentuan bahwa saham tersebut tidak dapat dijual, dialihkan atau dijaminkan hingga vesting terjadi. Serupa dengan opsi saham ini tuh dapat hangus jika persyaratan vesting tidak terpenuhi. Jadi ketentuan utama itu saham terbatas tidak akan pernah sepenuhnya tidak bernilai. Yang kedua, saham terbatas pada umumnya itu menghasilkan lebih sedikit dilusi bagi pemegang saham yang ada. Yang ketiga itu saham terbatas itu lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana pembelian saham karyawan atau SPP. Program ini memberi kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan dengan harga diskon. Tujuannya adalah agar karyawan mempunyai rasa memiliki yang lebih kuat dan juga meningkatkan loyalitas mereka. Dalam akuntansi, program ini dianggap sebagai kompensasi yang harus dicatat selama masa kerja. Misalnya, jika karyawan membeli saham lebih murah dari harga pasar, selisih harga itu dianggap biaya kompensasi. Maka, dalam pencatatan akuntansi, kita akan melihat adanya kas, modal saham biasa, serta biaya kompensasi. Selanjutnya ada pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi terkait rencana kompensasi berbasis saham di laporan keuangan. Tujuannya yaitu agar laporan keuangan tetap transparan dan investor bisa menilai kondisi perusahaan secara lebih akurat. Ada 3 hal penting yang bisa diungkapkan. Pertama, sifat dan ketentuan program kompensasi. Kedua, jumlah saham yang diterbitkan beserta nilai wajarnya. Dan yang terakhir, dampak dari kompensasi itu terhadap laba rugi serta posisi keuangan perusahaan. Dengan pengungkapan yang jelas, perusahaan bisa menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas di mata investor. Ada perdebatan tentang akuntansi opsi saham. Terakhir, kita masuk ke dalam perdebatan mengenai akuntansi opsi saham.
ASB menghadapi tantangan besar ketika memperkenalkan metode nilai wajar. Mengapa? Karena beberapa perusahaan, terutama di bidang teknologi, merasa metode ini memberatkan. Jika menggunakan nilai wajar, biaya kompensasi yang harus dicatat biasanya tinggi. Namun, di sisi lain, nilai wajar dianggap lebih mencerminkan biaya yang sebenarnya dibandingkan nilai intrinsik. Jadi, walaupun lebih mahal, informasi yang diberikan lebih relevan untuk para pengguna laporan keuangan. Intinya, IASB menekankan bahwa perusahaan tetap harus melaporkan kompensasi berbasis saham secara transparan. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan meskipun ada pro dan kontra dalam penerapannya. Perkenalkan, nama saya Syabela Putri Pangestu dengan NPM akhir 300. Saya di sini akan menjelaskan tentang laba per saham dasar. Di laba per saham dasar itu ada struktur model sederhana, yaitu perusahaan hanya punya saham biasa tanpa instrumen lain seperti saham konversi atau opsi yang bisa mengencerkan laba per saham. Jadi yang dilaporkan adalah EPS dasar saja, bukan dilusian. Lalu rumusnya yaitu laba per saham sama dengan laba bersih yang dividen preferensi per rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Lalu dividen saham preferen dikurangi dari laba bersih karena laba yang tersisa hanya untuk pemegang saham biasa. Kalau perusahaan rugi, dividen preferen tetap dianggap beban sehingga ditambahkan ke kerugian supaya rugi per saham laba besar. Selanjutnya yaitu laba per saham yang diencerkan. Jadi ada EPS yang harus diencerkan. Terkait itu ada sekuritas yang dapat dikonversi. EPS yang diencerkan menghitung laba per saham dengan mempertimbangkan dampak sekuritas yang dapat dikonversi seperti obligasi konversi atau saham preferen konversi. Pada perhitungan ini diasumsikan sekuritas tersebut telah dikonversi menjadi saham biasa sejak awal periode. Dengan asumsi ini, bunga atau dividen yang terkait dengan sekuritas konversi ini akan ditambahkan kembali ke dalam laba bersih karena perusahaan dianggap tidak lagi membayar bunga atau dividen tersebut setelah konversi. Lalu selain itu yaitu jumlah saham biasa yang beredar juga meningkat akibat penambahan saham dari hasil konversi. Perubahan ini menyebabkan laba bersih yang tersedia terbagi ke lebih banyak saham, sehingga laba per saham cenderung menurun. Dengan demikian, EPS yang diencerkan memberikan gambaran yang lebih konservatif atau kasus terburuk dan mengenai laba per saham, yaitu seandainya semua sekuritas konversi benar-benar diubah menjadi saham yang biasa. Perkenalkan, nama saya Clarita Ratu Marsyanda Murti dan di sini saya akan menjelaskan tentang EPS yang diencerkan, opsi dan waren. Nah, EPS yang diencerkan ini pada dasarnya dipakai untuk melihat bagaimana laba per saham bisa berkurang kalau semua instrumen keuangan yang bisa dikonversi menjadi saham ini biasa benar-benar digunakan. Nah, salah satu instrumen yang sering mempengaruhi adalah opsi dan waren. Nah, opsi dan waren itu kan hak untuk membeli saham di perusahaan tertentu dengan harga tertentu. Nah, dalam perhitungan EPS yang diencerkan ini kita pakai metode treasury stock. Nah, metode ini tuh menganggap semua opsi dan waren langsung ditebus di awal periode, lalu kas yang masuk dari penembusan itu dipakai lagi untuk membeli saham di pasar dengan harga rata-rata. Nah, dari situ akan muncul selisih antara jumlah saham yang diterbitkan dan jumlah saham yang bisa dibeli kembali. Nah, selisih inilah yang menambah jumlah saham beredar dan otomatis bikin EPS itu jadi lebih kecil.
Nah, tapi kalau ternyata harga tebus dari opsi atau warrant itu lebih tinggi daripada harga pasar, instrumen tersebut tidak dilutif karena tidak akan memberikan tambahan saham beredar. Nah, sebaliknya kalau harga tebus lebih rendah, opsi atau warrant akan menambah jumlah saham dan benar-benar menurunkan EPS. Nah, itulah mengapa EPS ini yang dianjurkan lebih konservatif karena memperhitungkan kemungkinan terburuk terhadap laba per saham. Perkenalkan, nama saya Clarita Ratu Marsyanda Murti dengan NPM akhir 334 dan di sini saya akan menjelaskan anti dilusi yang ditinjau kembali. Nah, kalau kita bicara soal EPS yang dianjurkan, ada aturan penting yang harus diingat, yaitu tidak boleh memasukkan efek anti dilusi. Nah, artinya hanya instrumen yang benar-benar menurunkan EPS yang bisa dihitung. Nah, kalau ada instrumen seperti opsi, warrant, atau obligasi konversi yang justru membuat EPS naik atau malah lebih tinggi, maka itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, fenomena ini tuh disebut anti dilusi. Kenapa begitu? Karena tujuan utama dari dilute EPS adalah memberikan gambaran paling hati-hati dan konservatif. Nah, investor itu perlu tahu seandainya semua instrumen potensial itu dipakai, berapa laba per saham yang paling rendah yang bisa terjadi. Nah, jadi instrumen yang anti dilutif ini justru menyesatkan kalau tetap dihitung. Nah, oleh karena itu, setiap akhir periode, perusahaan harus meninjau kembali seluruh instrumen potensial. Mana yang benar-benar menurunkan EPS itu dimasukkan, mana yang bersifat anti dilutif itu dikeluarkan. Dengan cara ini, EPS yang dianjurkan itu bisa memberikan informasi yang lebih jujur dan bisa dipercaya oleh investor maupun pihak lain yang berkepentingan. Sekian, terima kasih. Nama saya Amara Iza Aurelia dengan NPM 24013010384. Saya akan menjelaskan tentang penyajian dan pengungkapan EPS. Suatu perusahaan harus menyajikan informasi EPS dasar dan terdilusi seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu dengan mencatat laba per saham biasa atau laba dasar, lalu ditulis juga laba dilusian per sahamnya. Jika laba suatu periode mencakup operasi yang dihentikan, perusahaan harus menyajikan jumlah per saham untuk hal-hal seperti laba dari operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan, serta laba bersih. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus menyajikan jumlah per saham untuk pos-pos tersebut, baik di laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Di sini saya sudah menyajikan gambar yang menunjukkan penyajian yang melaporkan operasi yang dihentikan. Pertama, di sini tercatat laba per saham dasar laba, lalu ada operasi yang berlanjut serta operasi yang dihentikan. Lalu kita akan mendapatkan pendapatan bersihnya. Lalu selanjutnya kita akan catat laba per saham yang dianjurkan. Di sini ada pendapatan dari operasi yang berlanjut dan operasi yang dihentikan. Lalu kita akan mendapatkan pendapatan bersihnya. Lalu selanjutnya ada beberapa informasi yang harus diungkapkan. Yang pertama yaitu jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam menghitung laba per saham dasar dan dilusian saham, serta rekonsiliasi jumlah tersebut dengan laba atau rugi bersih. Rekonsiliasi tersebut harus mencakup dampak individual dari setiap kelas instrumen yang memengaruhi laba per saham. Lalu selanjutnya ada rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusian, serta rekonsiliasi penyebut ini satu sama lain. Rekonsiliasi harus mencakup efek individual setiap kelas instrumen yang memengaruhi laba per saham. Lalu selanjutnya ada instrumen, termasuk saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi, yang berpotensi mengencerkan laba per saham dasar di masa mendatang, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusian karena bersifat anti dilusi untuk periode yang disajikan. Lalu yang terakhir ada uraian mengenai transaksi saham biasa atau potensi transaksi saham biasa yang terjadi setelah periode pelaporan dan yang akan mengubah secara signifikan jumlah saham biasa atau potensi saham biasa yang beredar pada akhir periode jika transaksi tersebut terjadi sebelum akhir periode pelaporan. Perlu diperhatikan bahwa jika jumlah saham biasa atau saham biasa potensial yang beredar meningkat sebagai akibat dari dividen saham atau pemecah saham, atau menurun sebagai akibat dari perhitungan EPS yang dilusian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan perhitungan EPS.
Perhitungan laba per saham merupakan isu yang kompleks. Hal ini juga merupakan area yang kontroversial karena banyak sekuritas, meskipun secara teknis bukan saham biasa, memiliki banyak karakteristik dasar yang sama. Bahkan, beberapa perusahaan telah menerbitkan sekuritas lain ini alih-alih saham biasa untuk menghindari efek dilusi yang merugikan pada laba per saham. Di sini saya sudah menyajikan dua gambar yang memperlihatkan poin-poin dasar perhitungan laba per saham dalam struktur modal sederhana dan dalam struktur modal kompleks. Untuk yang simple capital structure itu ada net income minus preference dividends, lalu juga ada computer weighted average ordinary shares outstanding, yang dimana perhitungannya itu EPS sama dengan income applicable to ordinary shares per weighted average ordinary shares. Lalu untuk gambar satunya merupakan contoh dari kompleks capital structure-nya, yang dimana formulanya tuh income applicable to ordinary shares per weighted average ordinary shares. Keduanya sama, tetapi yang satunya ini menjelaskan lebih kompleks atau rinci dari gambar yang satunya. Masuk ke materi akuntansi untuk hak apresiasi saham atau Stock Appreciation Rights, disingkat SAR. Jadi SAR itu adalah rencana kompensasi di mana perusahaan memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima kompensasi yang setara dengan apresiasi atau kenaikan harga saham selama periode tertentu. Apresiasi saham itu dihitung sebagai selisih antara harga pasar saham pada tanggal pelaksanaan dan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pembayaran apresiasi saham itu dapat dilakukan di bentuk tunai, saham, atau kombinasi keduanya. SAR itu juga bisa mengatasi masalah pajak eksekutif di rencana opsi di saham tradisional, karena eksekutif tidak perlu bayar harga pelaksanaan atau pajak penghasilan secara langsung pada tanggal pelaksanaan. Nah, klasifikasi akuntansi SAR, yang pertama SAR sebagai penghargaan ekuitas. Jadi dalam pelaksanaan, sang pemegang itu menerima saham perusahaan, lalu SAR itu seperti opsi saham, tetapi eksekutif tidak perlu membayar harga pelaksanaan. Kemudian akuntansi mengikuti metode akuntansi opsi saham. Lalu pada tanggal pemberian, nilai wajar SAR itu diukur dan dialokasikan sebagai beban kompensasi sepanjang periode kerja karyawan. Yang kedua, SAR sebagai penghargaan kewajiban atau liabilitas. Jadi pada tanggal pelaksanaan, pemegang itu hanya bisa menerima pembayaran tunai secara apresiasi saham, bukan saham. Lalu ada beban kompensasi, ini dapat berubah mengikuti nilai wajar liabilitas yang diukur ulang setiap periode pelaporan sampai pengakhiran penghargaan. Lalu ada pendekatan akuntansi. Yang pertama mengukur nilai wajar di tanggal pemberian, lalu mengukur ulang nilai wajar setiap periode pelaporan sampai penghargaan selesai. Kemudian akan melaporkan perubahan nilai wajar sebagai penyesuaian beban kompensasi. Nah, beban kompensasi ini dapat dialokasikan menggunakan pendekatan persentase masa kerja karyawan, misalnya alokasi berdasarkan proporsi masa layanan telah dilalui. Lalu terdapat metode pengalokasian beban kompensasi SAR liabilitas. Jadi beban dialokasikan sesuai dengan persentase masa kerja yang telah selesai sampai periode pelaporan. Contoh, jika total estimasi kompensasi adalah $100.000 dan masa kerja telah dilalui 40%, maka beban kompensasi kumulatif yang diakui adalah $40.000. Yang kedua, beban kompensasi setiap tahun itu dihitung sebagai selisih antara kompensasi kumulatif tahun berjalan dengan kompensasi tahun sebelumnya. Kemudian terdapat contoh soal hak apresiasi saham. Di situ terdapat diketahui di perusahaan Brazil Hotels SA, tanggal pemberiannya 1 Januari 2022, haknya 10.000 SAR dengan kompensasi tunai, bukan saham. Terus harga yang telah ditetapkan itu Rp10 per bank. Terus masa layanan 2 tahun. Jadi dari tahun 2022 sampai 2023. Ada tanggal pelaksanaan itu tinggal tanggal 31 Desember 2024. Nah, tiap akhir tahun nilai per hak berubah dan diukur ulang atau fair value, yaitu 31 Desember 2022 Rp3, 31 Desember 2023 Rp7, 31 Desember 2024 itu Rp5.
Jadi bagaimana perhitungannya? Di tahun 2022 itu diketahui ini wajar per hak Rp3 ya. Terus jumlah hak 10.000, jadi total estimasinya kompensasi sama dengan Rp3 dikali 10.000 sama dengan Rp30.000. Jadi persentase jaya yang telah diberikan itu 50% atau 1 dari 2 tahun masa layanan. Beban kompensasinya berapa? Beban kompensasi kumulatifnya berapa? Jadi 50% dikali Rp30.000 sama dengan Rp15.000. Jurnalnya tuh biaya kompensasi 15.000, terus kewajiban berdasarkan SAR 15.000. Lanjut di tahun 2023, diketahui nilai wajar per hak Rp7, jumlah haknya 10.000. Dan total estimasi kompensasi itu Rp7 dikali 10.000 jadi Rp70.000. Lalu persentase jaya yang telah diberikan adalah 100% atau 2 dari 2 tahun masa layanan. Kemudian mencari beban kompensasi kumulatif, jadi 100% dikali 70.000, jadi hasilnya 70.000. Jadi beban kompensasi di tahun ini itu selisihnya dengan tahun lalu adalah 70.000 dikali 15.000 sama dengan 55.000. Jadi jurnalnya pengeluaran 2023 biaya kompensasi 55.000, kemudian pengeluaran 2024 kewajiban berdasarkan SAR sama dengan 55.000 juga. Kemudian yang terakhir di tahun 2024 atau setelah masa layanan, diketahui nilai wajar per hak itu Rp5 dikali sama jumlah hak 10.000. Nah, jumlah kompensasi akhir itu tinggal dikalikan sama kayak tadi jadi 50.000. Kemudian beban kompensasi kumulatif yang sudah diupdate ya 50.000. Karena sebelumnya sudah diakui 70.000, selisihnya adalah negatif. Jadi beban kompensasi tahun ini 50.000 dikurangi 70.000 sama dengan min 20.000. Jadi jurnalnya untuk pengurangan beban kompensasi, kewajiban berdasarkan SAR 20.000, biaya kompensasi 20.000. Pembayaran kepada eksekutif itu kan tadi 31 Desember. Jadi untuk menghapus kewajiban saat membayar kas itu memakai jurnal kewajiban berdasarkan SAR 50.000, uang tunai atau bank 50.000. Jadi penjelasan singkatnya, setiap tahun beban kompensasi diukur ulang berdasarkan nilai wajar terbaru SAR. Lalu dialokasikan secara proporsional menurut persentase masa kerja atau vested period. Jika nilai wajar SAR naik, beban kompensasi akan bertambah seperti di tabel 2023. Jika nilai wajar SAR turun, beban kompensasi justru bisa berkurang atau kredit ya. Namun total beban tidak boleh minus seperti di tabel tahun 2024. Nah, akun-akun yang digunakan untuk mencatat itu adalah beban kompensasi atau debit dan kewajiban SAR kredit. Jadi setelah seluruh masa layanan selesai, penyesuaian hanya mengikuti perubahan nilai wajar SAR di pasar dan langsung diakui keseluruhan di periode pelaporan. Nah, pada saat SAR dibayar atau settlement, ini kewajiban dihapus dan kas akan dibayarkan ke eksekutif sesuai nilai akhir SAR.